Perkenalkan, nama saya Galih Bayu Prakoso, NIM 21120120201200023, mahasiswa Teknik Komputer Undip angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Program yang saya buat bernama Start Building Your Own PC. Program Start Building Your Own PC ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam merakit PC sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya telah memecah source code saya menjadi beberapa file. Untuk file yang pertama adalah file utama yang memiliki nama startbuildingyourownpc.py, lalu ada file step 1.py, step 2.py, step 3 money, dan step 4.py. Di sini saya akan langsung mendemokan program saya. Ini adalah tampilan awal program saya, yaitu ada judul dari GUI-nya di atas sini kecil, Start Building Your Own PC, lalu ada header 1 berwarna biru dan bertuliskan Start Building Your Own PC, lalu ada kotak input untuk nama dan kotak input untuk budget, lalu ada tombol submit. Di sini ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi. Kondisi yang pertama, semisal pengguna belum memasukkan nama dan belum memasukkan budget tetapi sudah menekan tombol submit, maka akan keluar message box error peringatan jika belum mengisi nama. Lalu kondisi yang berikutnya adalah jika pengguna telah mengisikan nama. Di sini saya akan misal mengisi nama menggunakan nama saya, yaitu Galih, dan di sini budget saya akan menggunakan nama air saya, yaitu Bayu. Lalu pengguna menekan tombol submit, maka akan muncul peringatan masukkan nominal angka, karena budget di sini harus merupakan nominal angka. Lalu semisal di sini saya ganti menggunakan nominal 100 juta rupiah. Nah, setelah tombol submit pertama ditekan, maka header pertama Start Building Your Own PC yang tadinya berwarna biru akan berubah menjadi abu-abu. Untuk box input nama akan menjadi disable, untuk box input budget juga disable, dan untuk tombol submit pertama akan berstatus disable. Lalu akan menampilkan header yang kedua yang bertuliskan spesifikasi PC yang berwarna biru dan beberapa parts PC yang bisa dipilih beserta jenis-jenisnya. Di sini untuk masing-masing part memiliki 5 jenis. Di sini saya akan memilih secara random atau secara acak. Dan untuk tombol submit di sini memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama yaitu jika pengguna belum memilih salah satu atau beberapa part PC. Di sini saya mencontohkan jika pengguna belum memilih case. Jika ditekan tombol submit, maka akan muncul message box error yang bertuliskan error pada parts PC mana yang belum dipilih. Di sini karena contohnya case, maka message box errornya akan menampilkan belum memilih case. Lalu pengguna bisa memilih case terlebih dahulu, lalu bisa menekan tombol submit. Setelah tombol submit ditekan, maka header kedua yang spesifikasi PC yang tadinya berwarna biru akan berwarna abu-abu. Untuk pilihan jenis-jenis parts PC akan menjadi disable beserta tombol submit kedua akan menjadi disable. Di sini setelah ditekan tombol submit kedua, maka akan menampilkan beberapa data seperti ini. Data yang pertama yaitu builder. Builder adalah orang yang membangun PC. Di sini builder ada nama sesuai dengan inputan yaitu Galih, dan budget yaitu 100 juta. Di sini telah terjadi proses, yaitu proses pengubahan nominal yang 100 juta di dalam inputan ini yaitu biasa tanpa ada tanda pemisah, sedangkan di sini sudah ada tanda pemisah sesuai dengan format penulisan mata uang rupiah yaitu Rp.100.000.000. Lalu ada spesifikasi PC. Di sini spesifikasi yang ditampilkan sesuai dengan pilihan user. Lalu ada total harga PC. Di sini total harga PC adalah total harga dari parts-parts yang telah dipilih. Lalu ada sisa budget. Sisa budget di sini adalah sisa dari budget awal builder setelah dikurangi dengan total harga PC. Di sini total harga PC-nya adalah 44.800.000, sedangkan budget awalnya adalah 100 juta, sehingga memiliki sisa budget 55.200.000. Dan setelah menampilkan data ini, maka program akan menampilkan salam akhir yang tuliskan Anda bisa merakit PC Anda sekarang. Nah, ini merupakan kondisi output akhir yang pertama. Sekarang saya akan mendemokan output akhir yang kedua. Di sini saya akan langsung saja mengisikan nama Galih, sedangkan budgetnya hanya
semisal 2 juta rupiah. Nah, di sini saya akan memilih part-part PC semisal semua yang paling mahal yang ada di dalam daftar di sini. Kemudian saya akan menekan tombol submit. Nah, di sini akan muncul kondisi kedua. Kondisi kedua yaitu kondisi di mana jika budget awal yang dimiliki oleh pengguna lebih kecil daripada total harga PC, maka yang berbeda adalah pada bagian spesifikasi PC, nama parts PC-nya akan menjadi berwarna merah, total harga PC akan berwarna merah, dan di bawah total harga PC maka ada keluaran budget kurang, yaitu total kekurangan budget dari pengguna. Nah, di sini total harga PC-nya adalah 88.650.000, tetapi budget yang dimiliki hanya 2 juta, maka pada bagian budget kurang tertulis minus 86.650.000 dan program akan menampilkan salam akhir, maaf budget Anda tidak mencukupi, yang berwarna merah. Kemudian saya akan menjelaskan program saya menurut alur source code-nya. Di sini pada bagian awal ada from enter import, ini itu untuk realisasi GUI-nya, lalu ada from step 1, import step 1, step 2, step 3, money, dan step 4. Ini adalah file-file yang telah saya pecah menggunakan kelas dan konstruktor sehingga dalam satu file itu source code-nya tidak terlalu panjang. Lalu ini adalah geometri dari GUI saya. Di sini saya menggunakan 900x600 pixel, resizable-nya false, konfigur background-nya Shan, dan top title-nya style building your own PC. Nah, untuk geometrinya 900x600 itu ukurannya segini. Kemudian false, resizable false itu berfungsi supaya tidak bisa di full screen seperti ini sudah paten ukurannya. Konfigur background Shan warnanya seperti ini, biru muda. Lalu top title start building your own PC itu yang kecil di atas ini. Lalu ada create label di sini. Yang pertama adalah judul header yang pertama, yaitu start building your own PC. Lalu ada label nama dan budget. Di sini ada kotak input untuk nama dan budget. Lalu alurnya langsung ke bawah sini, yaitu ke button 1, dan di dalam button 1 ini memiliki komen run step 1, lalu akan menjalankan dev run step 1 dan akan menjalankan file step1.py, step1.py. Nah, di dalam step1.py ini ada beberapa pengondisian yaitu jika nama belum diisi, jika budget belum diisi, dan budget harus berupa nominal angka. Jika semua kondisi ini telah terpenuhi, maka button 1 akan berstatus disable. Nah, setelah button 1 berstatus disable, maka program akan melanjutkan untuk menampilkan maka program akan melanjutkan ke input state, yaitu dimana pada kotak input nama dan kotak input budget akan berstatus disable. Lalu akan melanjutkan ke step 2. Di dalam step 2.py, di sini program menampilkan label-label dari parts-parts PC, yaitu label dari motherboard, CPU, GPU, RAM, PSU, dan case. Lalu setelah ini ditampilkan, akan kembali lagi ke step 1.py. Di dalam step 1.py dilanjutkan dengan create combo box. Di sini combo box adalah daftar pilihan dari jenis-jenis parts PC yang dapat dipilih, yaitu di sini. Di sini pengguna dapat memilih parts PC sesuai yang diinginkan. Lalu alurnya akan langsung lanjut ke di sini button 2. Button 2 memiliki command untuk menjalankan dev spec. Nah, setelah tombol button 2 ini ditekan, maka dev spec akan dijalankan. Di dalam dev spec di sini akan menjalankan step 3. Nah, di dalam step 3 terjadi pengondisian, yaitu pengondisian deklarasi dari nama-nama parts PC beserta harganya. Di sini semisal pengguna memilih pilihan Asus ROG 2.500.000, maka harganya adalah 2.500.000 dan nama motherboardnya adalah Asus ROG. Di sini ada pengondisian untuk nama dan harga motherboard, prosesor, graphic card, random memory atau RAM, power supply atau PSU, dan casing atau case.
Lalu setelah pengkondisian ini selesai, maka akan kembali lagi ke step 1.py. Dalam step 1.py akan dilanjutkan dengan combo book state, di mana combo book untuk pilihan part-part spesies tadi semua akan berstatus disable. Kemudian akan dilanjutkan dengan money calculating atau perhitungan uang. Di sini adalah deklarasi perhitungan uangnya dan akan masuk ke dalam file money.py. Nah, ini file money.py. Di dalam money.py ini yang bagian atas itu adalah deklarasi perhitungannya. Dia itu yang pertama adalah total price atau total harga PC, lalu ada lag itu kekurangan harga, ORBD kita adalah budget original atau budget awal yang dimiliki, lalu ada reserve adalah sisa dari budgetnya. Nah, yang di bawah ini adalah pengkondisian atau proses supaya output dari budget dan perhitungan yang ditampilkan dapat menggunakan format penulisan rupiah, yaitu semisal 10 juta yaitu 10.000.000. Lalu setelah menjalankan money.py akan kembali lagi ke step 1.py. Di sini akan menampilkan data-data. Yang pertama yaitu ada label builder, yang lalu di bawahnya ada nama yang mengambil nama dari inputan, lalu ada budget yang mengambil jumlah budget dari inputan, lalu ada spesifikasi PC, ada motherboard, CPU, GPU, RAM, PSU, case yang akan memanggil nama dari pilihan yang telah dipilih oleh pengguna. Lalu setelah spesifikasi PC dan data customer ditampilkan, di bawahnya akan dilanjut dengan menjalankan step 4. Nah, di dalam step 4 ini terdapat dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama adalah jika budget yang dimiliki lebih besar daripada total harga PC, maka akan menampilkan salam akhir ini. Salam akhir Anda bisa merakit PC Anda sekarang yang berwarna biru. Dan jika budget yang dimiliki lebih kecil daripada total harga PC atau over total harga PC-nya, maka akan menampilkan salam akhir, maaf budget Anda tidak mencukupi, dan berwarna merah. Lalu setelah kondisi ini selesai dipilih, akan kembali lagi ke step 1. Nah, di dalam step 1 akan lanjut ke penampilan total harga. Nah, dalam total harga ini label yang ditampilkan tergantung dari kondisi yang berada di dalam step 4. Dan program telah selesai. Semua source code yang saya buat telah saya upload ke dalam GitHub, dan link GitHub ada dalam deskripsi video ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.